Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada. Kembali kita pada acara Hai 1 jam bersama Ridha Kaliamsi, bincang santai tentang bermacam-macam hal, masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain hal. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah yang Maha Kuasa. Walaupun sekarang level COVID-19 sudah mulai melandai, tapi kita mesti tetap waspada, tetap berjaga, dan jangan cuai, kata orang Melayu, jangan abai terhadap hal-hal yang prinsip, hal-hal yang penting kita perhatikan, terutama protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kemana-mana, jangan lupa menghindari kerumunan yang tidak diperlukan, dan tetap menjaga jarak sampai benar-benar kita menjadi aman dan terhindar dari wabah penyakit yang berbahaya ini. Baik pemirsa, kita ketemu lagi minggu ini, dan tamu Highway kali ini adalah seorang penyair yang tinggal jauh di Bali, namanya Wayan Jengki Sunarta. Beliau baru saja memenangkan anugerah Hari Puisi berupa buku puisinya dipilih sebagai buku puisi terbaik pilihan Yayasan Hari Puisi untuk tahun ini, tahun 2021 ini. Dan kita ingin bincang-bincang santai dengan Bung Jengki ini, bagaimana proses kepenyairannya, mengapa dia mencintai puisi luar biasa, dan sudah menulis buku banyak sekali saya lihat dalam catatannya ini, dan bagaimana pikiran-pikirannya nanti ke depan tentang dunia penyair Indonesia, apakah tetap bisa tumbuh berkembang atau akan mengalami banyak sekali tantangan-tantangan, terutama di era multimedia ini ya. Baik pemirsa sekalian, kita sapa Bung Jengki Sunarta. Halo Bung, apa kabar di Bali? Selamat siang Pak Rita. Di Bali lagi hujan. Ini juga sedang hujan ini. Tapi saya sehat. Saya sehat. Cuma hujan terus. Ya, di Tanjung Pinang juga hujan. Gimana, masih ada dalam ingatan Anda tentang Tanjung Pinang? Anda kan pernah ke Bintan ya? Ya, saya datang ke Bintan waktu festival Gunung Bintan ya, di Tanjung Pinang. Sempat ke Pulau Penyengat, berziarah ke makam Raja Ali Haji. Oke. Ya, waktu itu festival itu. Ya, kalau sudah lanjut ya, baik. Bung Jengki, ini sebagai sesi pertama ini kami kepingin tahu tentang Anda lah. Anda dibesarkan di mana, lalu apakah Anda menjadi penyairnya ada yang mempengaruhi, katalah keluarga atau apa, ada keturunan para penyair. Karena di Bali sana orang kebanyakan menjadi sastrawan sana ya, menjadi menjadi penyair, menjadi budayawan seperti itu. Nah, apakah Anda dari keluarga demikian atau dan bagaimana Anda membangun karir penyairan Anda di sana? Silakan, bicaranya santai saja, terserah Anda bagaimana. Ya, saya di dalam keluarga, saya lahir di Denpasar, 22 Juni 1975. Orang tua saya tidak ada darah seni lah, artinya standar lah, sebagai orang tua biasa lah. Cuma saya pada dari masa sebelum SD, saat SD memang sudah senang menggambar, sudah senang menonton pertunjukan seni tradisional seperti wayang kulit, terus semacam pertunjukan teater tradisional yang disebut topeng, sendal tari, dan hal-hal lain. Pertunjukan tradisional ini di Bali lebih banyak mengangkat cerita tentang epos Mahabharata, Ramayana, atau kisah-kisah wayang, atau kisah-kisah yang berkaitan dengan folklore cerita rakyat.
Mungkin dari kegemaran menonton pertunjukan tradisional ini, di dalam batin saya terendapkan tentang estetika suatu seni tradisional. Nah, ketika mulai SMP, saya lebih sering nongkrong di perpustakaan, di perpustakaan sekolah. Nah, di perpustakaan inilah saya bertemu dengan buku puisi, buku biografi Chairil Anwar berjudul Hari Akhir Si Penyair. Nah, saya baca buku biografi Chairil Anwar yang ditulis oleh Nasiah Jamin, buku itu tipis, dan dari sanalah saya menganggap bahwa ini Chairil Anwar ini suatu yang luar biasa, yang nyentre, eksentrik, betul-betul berjiwa merdeka. Nah, kayak kepenyairan lah ya. Puisi Chairil Anwar ini kan sudah sering saya baca di pelajaran-pelajaran sekolah, tapi menyelami kehidupan seorang Chairil Anwar lewat buku Hari-Hari Akhir Si Penyair, buku biografi yang tipis itu, pikiran saya mulai teracuni tentang puisi. Namun sebelum bertemu buku itu, saya juga sudah menulis puisi untuk koran dinding, untuk majalah sekolah. Namun belum saya kirim ke koran, karena saya pada saat itu menulis puisi sebagai luapan perasaan, ya, seperti buku harian. Karena saya juga saat itu suka nulis di buku harian. Dan pada saat SMP SMA ini saya senang berorganisasi di dalam kepecinta alaman, menjadi anggota PMR, anggota Sispala. Nah, setiap bersentuhan dengan alam, saya biasanya nulis puisi, nulis semacam catatan harian. Nah, perjumpaan dengan Chairil Anwar inilah yang membentuk, yang meyakinkan saya bahwa jalan puisi itu suatu jalan pemerdekaan diri, jalan pemerdekaan diri dan jalan bagaimana mengolah batin kita untuk mencapai suatu hal, suatu target, ya. Dan juga bagaimana sikap-sikap idealisme terhadap seni, idealisme terhadap gerakan bangsa, semacam nasionalisme, itu dibangun dari bacaan saya terhadap Chairil Anwar. Nah, ini terbawa-bawa ketika saya bergaul dengan orang dari berbagai suku bangsa di Indonesia ketika saya kuliah di Fakultas Sastra. Jadi semangat elan vitalenya Chairil Anwar itu mempengaruhi Anda sekali ya. Jadi sikap hidup kepenyairan Chairil Anwar itu mempengaruhi Anda sebagai seorang anak muda yang mencintai puisi, dan kemudian Anda menyerap semangat itu untuk menjadikan diri Anda sebagai seorang penyair, ya. Ya, sangat berpengaruh, karena pada masa saya SD SMP, puisi Chairil Anwar kan sudah masuk ke pelajaran sekolah, ya. Jadi saya baca puisi Chairil Anwar di buku-buku pelajaran, dan saya ini puisi kok sangat cocok untuk jiwa remaja saya saat itu. Apalagi didukung dengan kisah hidupnya yang dramatis, yang bohemian, yang eksentrik. Ya, itu semakin memperkuat jiwa pemberontakan saya. Saya memang karena dari kecil itu senang memberontak pada sistem, pada keluarga. Dan saya disebut anak nakal yang tidak bisa diatur di dalam keluarga. Mungkin karena jiwa-jiwa pemberontakan itu. Nah, pada saat SMA, saya akhirnya berjumpa dengan komunitas sastra bernama Sanggar Minum Kopi. Sanggar Minum Kopi ini berdiri dari tahun 1985 sampai 1995. Saya gabung di Sanggar Minum Kopi kelas 2 SMA tahun 1993. Di sana saya bertemu dengan Tan Liu Ik, Wareh Wisatsana, Putu Fajar Arcana, Oka Rusmini, dan banyak senior-senior lain. Dari sana pemikiran saya lebih terbuka terhadap dunia sastra,
dengan bersentuhan dengan sastra-sastra dunia. Jadi di Sanggar Minum Kopi ini ada semacam interaksi, diskusi, dan hal lain yang terkait dengan dunia puisi pada saat itu. Nah, pada saat Sanggar Minum Kopi ini juga saya mencari puisi-puisi dunia. Kebetulan karena saya suka nongkrong di perpustakaan, saya bertemu dengan buku puisi dunia karya Tasmin Ali yang diterjemahkan oleh Tasmin Ali. Terjemahan Tasmin Ali ya. Itu sangat terkenal ya. 1 dan 2. Itu bukunya kucel, lucak, tebal, dan itu saya baca. Di sanalah saya bertemu dengan puisi-puisi Rimbaud, puisi banyak tokoh dunia. Ya, itu dari sana saya studi banding dengan puisi-puisi luar. Karena memang di dalam puisi saya tidak hanya senang menulis puisi, tapi saya juga belajar tentang teori puisi dari orang-orang, dari tokoh-tokoh, dari para kritikus, dan juga baca tentang teori sastra. Jadi saya memperdalam teknik dan teori puisi pada masa-masa itu. Nah, pada masa SMA juga kebetulan ada lomba cipta puisi se-Indonesia tingkat pelajar yang dibuat oleh Teater Kene dari Jembrana, Bali. Nah, itu puisi-puisi yang masuk itu ada 1000-an lebih. Salah satu puisi saya masuk 10 terbaik karena tidak ada juara 1, 2, 3. Jadi 10 terbaik. Nah, dari lomba itu semakin meyakinkan saya bahwa puisi adalah jalan hidup. Dan juga di Sanggar Minum Kopi juga saya sering bertemu dengan Umbu Landu Paranggi yang begitu memotivasi anak-anak muda yang mencari jati diri lewat dunia puisi. Jadi pertemuan dengan Sanggar Minum Kopi dengan komunitas sastra ini benar-benar membentuk ya, mempengaruhi jalan hidup saya di dunia sastra dan karir saya di dunia sastra. Lewat Sanggar Minum Kopi ini pula terbuka jaringan dengan teman-teman dari luar Bali, seperti dengan Iyut Fitra, dengan Adli Sandra, dengan Isbedi Setiawan, karena Sanggar Minum Kopi setiap tahun menggelar lomba cipta puisi se-Indonesia dengan memilih 10 terbaik. Nah, lomba ini, bahan puisi ini dipakai bahan lomba baca puisi se-Bali. Nah, para penyair yang terpilih ini diundang ke Bali. Nah, perjumpaan saya dengan Gus TF, dengan Iyut Fitra, dengan Isbedi dan teman-teman lain, termasuk Senhai, itu terjadi di Sanggar Minum Kopi pada masa itu. Oke. Ya, kisahnya banyak lagi, Bang. Iya. Saya kira, tapi saya dalam hal ini Anda memang sejak itu memang fokus ke dunia kepenyairan ya, dan tidak terlampau banyak menyentuh bidang sastra yang lain, katakanlah sebagai novelis, sebagai cerpenis atau apa. Anda fokus kepada masalah kepenyairan seperti ini. Apakah Bang, ini pada saat saya SMP dan juga SMA, pertemuan pertama saya adalah puisi. Nah, dari puisi ini berangkat, saya mencoba menulis cerpen. Saya pada saat SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 sudah menulis cerpen dan dimuat di koran untuk pelajar-pelajar, dan kadang juga di koran dinding, di koran sekolah. Juga saya nulis prosa liris, cerpen, artikel budaya, terus belakangan mulai mencoba nulis novel. Jadi karena saya pada saat SMP itu berusaha hidup dari dunia tulis menulis, karena setiap mengirim tulisan dapat honor, sehingga bisa untuk beli buku, bisa untuk ongkos sekolah. Jadi saya semakin terpacu menulis berbagai hal, yang penting dapat honor. Honor pada saat itu sangat bisa menghidupi saya. Bisa beli buku, bisa traktir teman dan hal-hal lainnya. Jadi saya kirim tulisan saya ke Bali Pos dan sebagainya. Kita break dulu ya sesi pertama ini, nanti kita masuk ke sesi yang kedua, baru kita bercerita lagi tentang
bagaimana cara hidup sebagai seorang penyair. Apakah Anda seperti banyak penyair adalah kemudian menjadi wartawan dulu sampai menjadi wartawan lalu hidup sebagai seorang penyair. Baik, nanti kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Baik pemirsa sekalian, itu bincang pertama kita, sesi pertama dengan Bung Jengki tentang bagaimana dia memulai kepenyairannya dan bagaimana pandangannya tentang kepenyairannya. Baik, hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.